Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang lembur ya. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada sore hari ini untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian pengerjaan maupun kesiapan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja untuk menuju ke tikungan ke-15 di mana kita awali video kita ya. Tadi kita lihat juga di sana untuk tribun yang berada di sisi sebelah luar tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah sip sekali untuk pengerjaan di bagian tempat berdiri atau duduknya seperti itu. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di sini ya untuk hasil capaian pengecatan yang sudah dilakukan. Seperti ini modelnya kalau sore hari tampak sangat indah sekali ya. Sangat mengkilap tentunya terlihat dari pantulan cahaya yang sudah mau tenggelam ya. Jadi matahari dari barat itu memantulkan cahaya tidak begitu terang, tetapi di sini ya untuk warna cat yang digunakan tentunya ini cat bukan cat sembarangan ya. Ini adalah import dari Jerman. Jadi memang ini kualitasnya standar internasional tentunya. Ya, motif-motif yang bisa kita perhatikan di sini ya, membentuk motif batik yang memang ciri khas dari sirkuit ini, benar-benar berbeda sekali dengan sirkuit-sirkuit yang ada ya, yang ada di luar sana tentunya. Kita doakan saja semoga nanti setelah terselesaikan untuk progres dari pengerjaan yang ada, baik pengecatan maupun pengerjaan yang masih terus dilakukan, sirkuit ini akan tampak lebih indah dari sirkuit-sirkuit yang lain tentunya. Dan seperti yang kita ketahui untuk pengerjaannya ya, sebentar lagi kita akan menyambut untuk ajang balapan ya. Ini hari-hari kita menghitung hari ini ya, tanggal 12 nanti kita akan mengadakan ajang balapan Asia Talent Cup terlebih dahulu ya. Setelah itu World Superbike. Jadi seperti inilah kondisinya, kita akan sama-sama untuk melihat dari pengerjaan yang sudah didapatkan. Oke, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini, kita beralih ke sisi kiri dulu ini ya untuk melihat dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan untuk bangunan race control, begitu juga di podium, pit building maupun pengerjaan di bagian tribun yang saat ini masih terus dilakukan percepatan penuntasan supaya bisa dipakai untuk tanggal 12 nanti tentunya. Ya, di sini di bagian depan ini bisa kita lihat untuk kerangka-kerangka sudah mulai dirakit ya untuk area podium maupun bagian-bagian nantinya di sini akan dibuat untuk ruangan untuk media center ya, ruangan untuk FIM dan lain-lain nanti akan digunakan di bagian-bagian yang lagi dilakukan untuk pengerjaan tersebut. Begitu juga di belakang ini ya untuk kesiapan nantinya di bagian kelistrikan. Seperti yang kita perhatikan di sini, genset sudah banyak sekali ditaruh di bagian sisi sebelah kiri untuk gardu PLN ya. Ya, nanti untuk Asia Talent Cup tentunya karena kelistrikan masih belum dilakukan pengoneksian secara sempurna, maka dari itu nantinya kita akan gunakan terlebih dahulu ini untuk genset-genset yang ada di situ ya, untuk menunjang dari kelancaran pegelaran yang akan kita adakan. Ya, di sini kita melihat sedikit ke bagian medical center ya, dan ini untuk helipad sudah terparkir helikopter ya. Ya, di mana sini sudah diuji coba tentunya untuk kesiapan dari helipad ini sendiri sudah oke. Dan ini standby tentunya. Seperti ini modelnya nanti ya untuk ketika ajang balapan MotoGP, tentunya untuk helikopter sudah standby untuk antisipasi apabila terjadi crash atau seperti yang tidak kita inginkan ya, maka tim medis tentunya harus gerak cepat ya, harus benar-benar cekatan tentunya untuk melakukan aktivitas atau melakukan penanganan ya, supaya semuanya berjalan aman dan lancar seperti itu. Oke, di sini kita kembali ke bangunan pit building dan bisa kita lihat untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan. Wah, ternyata di bagian atapnya sudah selesai dikerjakan loh guys. Mantap ya. Di sini bisa kita lihat untuk lantai kedua sudah mulai dilakukan pemasangan di bagian alasnya. Kalau kita perhatikan seperti itu ya. Itu juga di bagian depan sana tinggal dirakit saja dan akan diangkat nanti untuk panel modular ini menuju ke bagian yang saat ini masih berfokus untuk melakukan pengerjaan lanjutan persiapan di bagian kerangka tersebut.
Dan di sini kita beralih ke sisi belakang. Seperti yang kita lihat di sini untuk atap-atap di bagian pit building atau pedok modular, semuanya sudah sip sekali pengerjaannya, sudah rampung 100%. Tinggal lanjutan di pengoneksian untuk instalasi kelistrikan maupun pengerjaan lanjutan di bagian belakang ini ya. Podium tentunya. Di sini Anda akan menghubungkan antara race control dan pit building di depan ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini juga ya, di lantai pertama, lantai kedua maupun lantai ketiga di sini sudah sip pengerjaan, tinggal lanjutan untuk pengoneksian saja di bagian kabel-kabel yang ada di sana. Kita akan beralih untuk melihat di bagian ruangan di lantai kedua. Nah, seperti ini ya kesibukan ya, kabel-kabel masih banyak kita lihat melintang, malang melintang di sana ya. Tentunya belum dirapikan ya. Nanti kalau sudah dirapikan maka terlihat lebih sip, lebih mantap untuk bangunan pit building ini. Ya, di sini kita lihat untuk model atapnya atau bagian atap yang kita lihat tadi siang masih dikerjakan dan sekarang sudah tuntas. Wow, cepat sekali ya. Jadi untuk bagian atasnya ini ya, terutama atapnya sudah fix sekali untuk bangunan pit building atau pedok modular yang akan digunakan sebagai garasi nantinya untuk para pembalap tentunya. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita amati bersama-sama ya, untuk pengerjaan cukup cepat ya, dengan waktu yang cukup singkat tentunya. Dalam waktu 1 bulan untuk bangunan pit building ini sudah berdiri dengan kokohnya. Mantap sekali ya, tinggal lanjutan untuk perakitan-perakitan di bagian-bagian tertentu, di bagian dalam maupun pemolesan-pemolesan akan terus dilakukan supaya terlihat lebih mantap, lebih siap untuk menyambut balapan yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di bagian sebelah kanan ya, untuk tribun yang berada di sisi kanan trek lurus sepanjang dari tikungan ke-17 sampai ke tunnel pertama sudah sip sekali ini. Untuk bagian atap maupun tempat duduknya sudah siap semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun sisi sebelah kanan di depan sana. Kita akan perhatikan ya untuk hasil dari pengerjaan sampai sore menjelang lembur ini. Seperti yang kita lihat di sini, para pekerja masih terus melakukan pekerjaan mereka ya, untuk menyelesaikan dari target yang sudah sangat mepet sekali memang, tetapi kita yakin bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan dari pengerjaan yang sudah ada. Ya, di sini langsung dirakit modelnya ya untuk tempat duduknya. Nah, ini sudah diuji coba ini ya, para pengunjung maupun para pekerja di sini sudah duduk di sini untuk melihat situasi yang ada. Nah, ini view-nya kalau kita duduk di sini ya, bisa kita lihat untuk aksi balapan dari trek lurus menuju tikungan pertama sampai tikungan kedua. Mantap sekali. Oke, kita akan melihat juga untuk hasil dari pengerjaan di Tribun Village atau Deluxe Class ya, kita bisa bilang seperti itu. Karena memang ini untuk orang-orang yang berkantong tebal guys ya, tapi tidak masalah juga, kita juga bisa ada seperti itu ya. Ya, untuk 3 hari ini dibanderol dengan harga, kalian sudah tahu semua ya, 14 jutaan. Jadi 1 hari berapa ya, bisa dihitung. Ya seperti itulah ya. Oke, jadi seperti inilah kondisinya di Tribun Deluxe Class ini. Seperti yang kita lihat untuk di bagian belakang juga sudah terpasang untuk tangga. Jadi di sini kita naik ke atas lewat belakang ya, supaya tidak mengganggu nanti untuk para teman-teman kita yang lagi menonton di depan seperti itu. Situasi di bagian lantai 2-nya kita akan coba shot sedikit maju ke depan ya untuk melihat situasinya. Nah, modelnya nanti di sini kita akan duduk bersama-sama pakai ya, kursinya cukup empuk mungkin ya nanti, makanya harganya cukup mahal seperti itu ya. Nah, jadi kita akan duduk di sana nanti untuk melihat aksi balapan. View-nya juga luar biasa di sini ya, tidak bisa dibayangkan. Kita bisa melihat aksi-aksi para rider kita ya untuk mengadu kecepatan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, di sini kita lanjut kembali penelusuran kita untuk melihat keseluruhan lintasan, di mana pengecatan juga tadi terus dilakukan sampai sore ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang terus dikerjakan. Begitu juga kita akan lihat di bagian tribun VVIP, dan seperti yang kita ketahui untuk tribun ini nantinya akan dipergunakan sebagai tempat orang-orang elit juga ya. Dan beberapa bagian akan dipakai sebagai ruangan khusus, maksud kita, agak belepotan kita ngomong ini karena memang sudah sore sekali ini.
Ya, jadi seperti inilah kondisinya. Jalur ini nanti ya, modelnya jalur menuju ke surface road tentunya akan terhubung ke bagian sisi luar menuju ke bagian dalam tersebut. Nah, di belakang ini bisa kita lihat sudah dilakukan pengaspalan tempat parkirnya nanti ketika mobil datang dari sebelah utara sini ya, langsung terparkir di belakang dan para penonton menuju ke depan ini untuk melihat dari aksi balapan yang sedang berlangsung. View-nya bisa kita lihat, nah ini dia ya. Jadi dari trek lurus juga sampai tikungan kedua, 3 bisa kita lihat untuk pemandangan di tribun VVIP. Ya, di bagian tengah bisa kita lihat tulisan ada di sana BRI Lounge. Nah, mungkin nanti ditempatkan sebagai spesial di situ ya, akan dibuatkan kayak tempat makan atau apa ya, diperuntukkan untuk eksklusif untuk para tamu-tamu yang berada di sana seperti itu. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada. Kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pengecatan di pinggir trek sudah sip semuanya kalau kita perhatikan ya. Tinggal di beberapa bagian belum dilakukan penyambungan secara sempurna, tetapi akan dikejar ya supaya semuanya bisa terselesaikan. Jadi tikungan kedua seperti yang kita lihat untuk jalur air atau elevasi yang sudah dilakukan, sudah ditanam di sana bentuk pipa ya, pipa-pipa yang disalurkan menuju ke drainase yang berada di sisi area rumput yang ada di tikungan kedua tersebut. Begitu juga di tikungan kelima, tikungan ke-10, tikungan ke-11 ya. Saat ini sudah dilakukan untuk perbaikan tersebut supaya ketika hujan nanti tidak tergenang lagi di bagian curb-nya atau di bagian track limit dan di bagian area fudge maksud kita seperti itu. Oke, di sini kita bergeser sedikit ke tribun ya untuk melihat dari capaian sejauh ini. Ya, untuk tribun ini kemarin sempat dirobah di bagian belakang itu ya supaya pas posisinya. Ya, kemarin agak rata, jadi kurang pas nanti kalau duduk seperti itu. Maka dari itu diperbaiki sedikit supaya agak tinggi dan pas untuk saat ini. Oke, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ketiga menuju keempat dan seterusnya. Seperti yang kita lihat juga di sini ya, sudah oke semuanya untuk pengerjaan. Tinggal untuk pengecatan saja, dia akan dilakukan di bagian-bagian tertentu yang akan dipercepat. Tentunya kita akan terus pantau bersama-sama. Ya, mudah-mudahan saja untuk sebelum Asia Talent Cup sudah dilakukan pengecatan di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau memang mepet nantinya akan dilakukan setelah Asia Talent Cup tersebut. Untuk USBK sudah terlihat mantap seperti itu ya, tidak masalah. Dan di tikungan kelima, nah ini yang kita bilang tadi untuk elevasinya di bagian sisi kanan juga masih terus dilakukan sedikit perbaikan ya supaya semuanya sama. Di bagian tikungan kedua juga karena di sini ketika hujan maka tergenang air. Ya, maka dari itu para pekerja masih terus melakukan pengecekan di seluruh lintasan yang ada. Ya, setiap sore, setiap siang mereka berkeliling ya untuk melihat dari kondisi yang manakah yang belum pas untuk pengerjaan dilanjutkan kembali untuk tahap finishingnya seperti itu. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di sore menjelang malam ya. Seperti yang kita lihat di sini tikungan ke-8 menuju ke-9 sampai 10 tentunya. Untuk pengerjaan di sore hari ini sudah bubar semuanya ya, dan pengerjaan di sini sudah oke semuanya, makanya tidak terlihat tadi siang juga untuk aktivitasnya. Tinggal lanjutan untuk pengecatan maupun perbaikan sedikit yaitu di bagian elevasinya di rumput area saja. Seperti itu. Oke, jadi pemandangan bisa kita lihat di sini ya, keindahan luar biasa sekali bisa kita lihat di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11. Apalagi kalau kita duduk di tribun terbuka yang ada di tikungan ke-9 ya, bukit sebelah kanan itu ya. Luar biasa memang, eksotis sekali untuk pemandangannya.
Ya, kita tidak bisa berkata-kata ya ketika melihat pemandangan yang sangat indah seperti ini, tentunya menjadi salah satu keunggulan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit di mata dunia. Kita terus akan mendukung dan terus akan mendoakan semoga untuk mega project ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Walaupun di tahun ini belum terlihat sempurna, tetapi tahun depan insya Allah ya semuanya sudah kinclong sesuai dengan desain yang sudah ditentukan tentunya. Untuk tribun juga tidak masalah ya teman-teman, jangan khawatir ya. Nanti akan ada istilahnya renovasi sedikit supaya semuanya sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-11 menuju ke-12. Di bagian sebelah kanan tadi siang kita lihat ya, untuk perbaikan di area rumput masih terus dilakukan untuk pengerjaan. Sampai saat ini sudah selesai tentunya ya. Dan di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 di depan kita di sana ya, di mana pengecatan tadi sempat kita lihat di sana ya untuk bagian pembuatan garis. Ya, ternyata di sini sudah di garis saja ya. Besok akan dilanjutkan untuk pengecatan. Kita belum tahu apa kendala sehingga tidak melakukan pengecatan sekaligus di sini. Kemungkinan ya ada sesuatu meeting dan lain-lain, karena tadi juga ada kunjungan-kunjungan terus berdatangan tentunya untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri. Besok jos semuanya ya insya Allah. Semoga untuk pengerjaan terus dilakukan supaya bisa terselesaikan. Dari sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14, di mana untuk tribun sisi sebelah dalam yang ada di sisi kanan ini ya, di bagian inner surface road. Saat ini sudah sip sekali di bagian kerangkanya, tinggal lanjutan pengerjaan di bagian tempat duduknya seperti yang kita lihat tadi di tikungan pertama atau trek lurus menuju tikungan pertama ya. Sudah langsung dipasang untuk tempat duduknya seperti itu. Mudah-mudahan di sini juga akan langsung dikerjakan ya. Saat ini sudah dilakukan yaitu perakitan di bagian kerangkanya maupun tempat model untuk kursinya, tempat duduknya maksud kita sudah dilakukan di depan ini. Nah ini ya, tinggal untuk penempatan saja di bagian alas tempat duduk tersebut seperti itu. Ya, di sini kita akan lanjut kembali perjalanan kita untuk menelusuri dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri. Menghitung hari ini ya, tinggal beberapa hari ini kita punya waktu untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, kalau kita lihat ini kemungkinan belum bisa kita katakan 100% ya, tetapi untuk Asia Talent Cup dan WSBK ya tidak masalah terlebih dahulu untuk tribun modelnya seperti ini ya. Untuk MotoGP tentunya di tahun depan yaitu di bulan Maret 2022 maka akan terlihat lebih berbeda sekali. Ya, di sini seperti yang kita perhatikan untuk tribun di tikungan ke-13 menuju ke-16 sampai 17 di sisi luar ya sudah oke sekali. Pengecatan juga sudah dilakukan. Begitu juga untuk West Gate atau pintu masuk sebelah barat di sini, tugunya atau ikonnya sudah sip semuanya. Tinggal untuk pemolesan saja di markah-markah jalan ya. Untuk lampunya sudah terpasang di beberapa bagian. Tinggal lanjutan saja menuju ke bundaran yang ada ke Pantai Kuta Mandalika tersebut. Dari sini kita sudah kembali di awal penerbangan kita ya, di tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk melihat dari hasil capaian pengecatan yang sudah dilakukan. Ya, seperti ini modelnya ya. Jadi seperti inilah kondisi di sore hari ini sampai tanggal 7 November ya, untuk kesiapan di sirkuit Mandalika ini sendiri. Jadi kita terus akan berdoa dan terus akan berharap semoga untuk pengerjaan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya robbal alamin.
Oke, kita sudah berada di trek lurus kembali. Ini sudah gelap sekali ya. Lampu-lampu sudah mulai dinyalakan di sana di bangunan race control maupun pengerjaan di podium pit builder tentunya untuk melanjutkan aktivitas mereka, yaitu lanjut lembur sampai jam 3 pagi. Mantap ya. Oke, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti kita bisa berdiskusi tentunya di kolom komentar ya di bawah, tinggal diklik saja. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, subscribe, baru share ya, seperti itu. Ya, akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, sampai di sini saja dulu ya, besok kita pantau kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.